semua, bertemu lagi di Danjunisme Channel bersama saya Nilam Subscriber. Danjun YouTubernya lagi tidur guys. Oke, kali ini saya akan menjawab Q&A, enggak Q&A juga ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang penelitian. Saya udah kumpulin pertanyaan-pertanyaannya di slide dulu. Pertanyaan pertama, apa kabar Bu? Kabarku baik-baik saja. Oke ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan secara spesifik apakah penelitian kita kualitatif atau kuantitatif? Dari judul itu udah bisa kelihatan sih sebenarnya yang mana penelitian kualitatif dan yang mana yang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang paling sering dilakukan di akuntansi itu adalah menguji pengaruh. Jadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Analisis faktor-faktor itu juga termasuk ke penelitian kuantitatif. Analisis perbedaan, misalnya nih analisis perbedaan jumlah wajib pajak dan penerimaan wajib pajak pada saat PP 46 dan PP 23 berlaku, itu termasuk ke metode penelitian kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini ada juga yang hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan dalam artian menghitung menggunakan rumus, tapi nanti akan sedikit beririsan dengan penelitian kualitatif. Tapi bedanya adalah kalau penelitian kuantitatif yang pakai rumus-rumus itu dia menggunakan data sekunder dan biasanya menggunakan studi empiris. Jadi maksudnya studi empiris itu adalah misalnya kita meneliti 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, itu namanya studi empiris. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif biasanya kita meneliti secara spesifik di suatu objek penelitian. Misalnya kayak tesis saya judulnya adalah analisis profitabilitas pelanggan berdasarkan time driven activity based costing di Hotel X. Nah, itu termasuk ke hitung-hitungan sebenarnya. Nah, tadi kita bahas juga hitung-hitungan di penelitian kuantitatif. Bedanya apa dengan penelitian kualitatif saya ini? Bedanya adalah kita hanya menguji di satu objek penelitian dan waktunya hanya di satu waktu. Paham nggak? Paham ya? Paham dong. Kemudian ada juga penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, dia lebih pakai interview. Jadi kita menanyakan ke misalnya ke manajer A, manajer B, manajer C tentang suatu permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian nanti pertanyaan penelitiannya ya menjawab apa sih yang aku bilang? Nah, ada juga penelitian kualitatif yang hasil analisisnya itu berasal dari wawancara. Jadi kita mewawancarai beberapa responden atau beberapa orang. Misalnya kita meneliti di Hotel X tempat saya meneliti tesis tadi. Nah, jadi saya mewawancarai manajer A, manajer B, manajer C tentang permasalahan yang saya angkat di penelitian saya itu. Paham ya? Pertanyaan ketiga, penentuan hipotesis yang benar itu gimana sih Bu? Terus ada syarat tertentu nggak untuk penentuan hipotesis? Seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, bahwa penentuan hipotesis itu berdasarkan pertanyaan penelitian yang kita buat. Misalnya pertanyaan penelitiannya seperti yang tadi, laba kotor berpengaruh terhadap harga saham, maka hipotesisnya adalah diduga laba kotor berpengaruh terhadap harga saham. Terus ada syarat tertentu nggak Bu untuk penentuan hipotesis? Sebenarnya kuncinya untuk membuat hipotesis itu adalah kita harus positive thinking dengan hasilnya. Jadi
kita harus yakin bahwa variabel yang akan kita uji itu akan memberikan pengaruh ke variabel Y. Harus seperti itu biasanya sih. Nah, untuk membuat hipotesis di bab 2 itu biasanya banyak teman-teman mahasiswa yang hanya menuliskan hipotesisnya tanpa mendeskripsikan kenapa hipotesis itu dibangun. Misalnya teman-teman mahasiswa banyak yang bikin H1 X berpengaruh terhadap Y, H2 X2 berpengaruh terhadap Y. Itu kurang sempurna. Yang sempurna adalah jadi yang sempurna itu adalah kita buat dulu judul subbabnya. Misalnya biasanya hipotesis itu ada di subbab 2.4. Nah, maka di sub-subbab 2.4.1 kita buat judulnya dulu pengaruh laba kotor terhadap harga saham. Nah, barulah kita jabarkan apa itu laba kotor, apa itu harga saham, kenapa dia seharusnya berpengaruh, apa teori yang mendasari itu, dan apa penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis tersebut. Barulah kita buat di bawahnya HA1, diduga laba kotor berpengaruh terhadap harga saham. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak cuma disebutkan aja H1 laba kotor berpengaruh terhadap harga saham, H2 bla 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 bla, nggak kayak gitu. Kemudian ibu mau tanya teknik yang tepat dalam merumuskan latar belakang masalah yang baik bagaimana Bu? Tadi kita sudah bahas ya. Dibuat, kalau tips dari kami berdua itu dibuat poin-poinnya agar kelihatan alurnya mau dibawa kemana, mau dibawa ke pelaminan kah. Kemudian bagaimana cara menentukan teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian kuantitatif Bu, seperti teknik regresi berganda dan lain-lain. Itu tergantung pertanyaan penelitian kamu tadi dan apa hipotesis kamu. Kalau misalnya variabel X-nya lebih dari 1 dan variabel Y-nya ada 1, itu biasanya pakai analisis regresi linear berganda. Kalau misalnya variabel X kamu hanya ada 1 dan variabel Y kamu ada 1, maka namanya analisis regresi linear sederhana. Kemudian kalau misalnya judulnya adalah analisis faktor-faktor, itu menggunakan analisis faktor namanya. Kemudian kalau judulnya analisis perbedaan, maka pakai analisis Mann-Whitney. Kemudian untuk yang kuantitatif hitung-hitungan tadi, nah itu ya tergantung rumusnya apa. Misalnya kita ingin menghitung profitabilitas perusahaan, rasio lancarnya, earning per share-nya. Nah, itu semua kita hitung berdasarkan rumus yang ada. Kemudian, selamat sore Bu, ini udah malam say. Tapi mungkin kamu nonton juga sore sih. Baiknya untuk penelitian boleh tidak Bu kalau teorinya kita ambil dari internet, misalkan pengertian PPH ambil dari onlinepajak.com. Yang harus kita ketahui adalah bahwa menyitasi referensi itu ada urutan. Apa dong? Nah, ya kan N ketemu S lebih. Yang harus kita ketahui bersama adalah ada tingkatan-tingkatan referensi yang kuat ke referensi yang rendah. Mengutip dari internet itu boleh, tapi tingkatnya itu rendah atau lemah. Yang bagus itu adalah textbook, jurnal, bagaimana cara menjabarkan hasil penelitian terdahulu di latar belakang, karena saya melihat skripsi di internet jarang yang menjabarkan. Kalian tinggal buat seperti ini, misalnya hasil penelitian Odang dalam kurung 2017 menyatakan bahwa bla 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 bla, atau Odang dalam kurung 2017 meneliti tentang bla 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 dengan hasil bla 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 bla. Gitu aja sih, kok repot.
Berikutnya, berdasarkan pengalaman ibu, hal apa yang memotivasi diri sendiri agar bisa menemukan topik penelitian yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri? Ketahui dulu kamu maunya apa. Terus kan, banyak baca. Itu tadi udah dibahas juga di video sebelumnya. Banyak baca, banyak cari referensi. Nanti ketahuan nih kita itu minatnya di mana. Nanti kalau udah dapet topik yang sesuai dengan keinginan kita, cari referensinya, kemudian baca abstraknya. Nah, jadi di abstrak itu ada tujuan penelitian, ada metode Jadi di abstrak itu ada tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, data yang digunakan, dan hasil penelitian. Nah, dari abstrak itulah kita bisa tahu penelitian ini cocok tidak dengan kita. Bisa tidak kita menggunakan metode seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Kalau enggak ya cari lagi yang lain. Kalau misalnya bisa dan kita merasa oh ini gampang nih, ya udah lanjut. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian lihat abstrak, kalian baca bab satunya, subbab latar belakang, kemudian langsung lihat bab 3-nya, gimana cara dia mengumpulkan data dan menganalisis data. Gitu sih caranya. Kemudian, halo Bu, mau nanya nih, bagaimana dengan teknik analisis data kuantitatif? Saya masih bingung nih Bu untuk revisi teknik analisis datanya. Udah dijawab tadi, Say. Bu, buat hipotesis gimana Bu? Juga udah dijawab tadi. Nah, sekian dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi, teman-teman silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye!